Yang pertama, latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949, Belanda tidak segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dan melakukan berbagai upaya, termasuk melancarkan agresi militer 1 dan 2. Upaya diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948 juga tidak menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak. Kemudian, pada konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun, pengakuan ini terjadi dengan pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS, bukan NKRI seperti yang dicita-citakan pada para pendiri bangsa. Periode Republik Indonesia Serikat RIS berdiri pada 27 Desember 1949 dengan sistem negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan beberapa negara lainnya. Sistem federal ini dianggap tidak mencerminkan keinginan rakyat Indonesia karena banyak negara bagian diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Transisi dari RIS ke NKRI. Rasa ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal ini tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Rakyat dan tokoh-tokoh politik lebih menginginkan bentuk negara kesatuan. Desakan untuk kembali ke NKRI terjadi di berbagai daerah. Di bawah tekanan rakyat dan situasi politik yang berkembang, negara-negara bagian RIS mulai melebur kembali ke Republik Indonesia. Sidang Konstituante RIS pada tahun 1950 akhirnya menyepakati untuk membubarkan RIS dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Deklarasi NKRI. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui penetapan UUD sementara 1950, dengan ini, sistem federal yang dibentuk oleh RIS dihapuskan, dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan satu pemerintahan pusat. Dampak dan makna 1. Kembalinya ke NKRI mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Indonesia untuk memiliki satu negara yang bersatu tanpa dibagi-bagi oleh kepentingan kolonial. Yang kedua, NKRI dianggap lebih stabil dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Perubahan dari RIS ke NKRI adalah langkah penting dalam konsolidasi kedaulatan Indonesia sebagai negara yang bersatu dan berdaulat penuh. Pengertian diplomasi secara umum adalah urusan kepentingan negara melalui perantara wakil-wakil negara lain. Contoh diplomasi di Indonesia yaitu kebijakan perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara. Tujuan utama diplomasi adalah pengaman kepentingan nasional suatu negara. Contoh perjuangan diplomasi yang pertama pertemuan Sukarno-Venmock, yang kedua pertemuan Sejarel-Venmock, yang ketiga perundingan Sejarel-Venmock, yang keempat perundingan di Hague-Vluy, yang kelima perundingan Linggarjati, yang keenam perundingan Renville. Gerilya merupakan perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi penuh dengan kecepatan oleh kelompok yang lebih kecil, sehingga hasilnya pun lebih fokus dan efektif. Perang gerilya yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1949 ini memberikan dampak terhadap menyadarkan kembali masyarakat Indonesia bahwa untuk dapat mengalahkan musuh diperlukan persatuan dari seluruh pihak. Tujuan dari taktik perang gerilya adalah untuk menipu dan mengelabui musuh untuk memecah konsentrasi musuh. Upaya pada diplomasi perundingan politik pertama pada pasca kemerdekaan dimulai pada 10 November 1946 yang dikenal dengan Perundingan Linggarjati.